Kita melanjutkan kajian dari surat Al-Qamar ayat 49. Di qaulihi ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, sehingga keragaman yang ada di alam semesta sesuai hikmah, sesuai maslahah, dan keragaman itu memiliki ukuran. Ukuran tersebut secara cermat, tepat, tidak lebih dan tidak kurang. Itu semata hanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, ay awjadahu ala taqdirin wa taswiyatin. Dan dia Allah telah menciptakan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Maksudnya dia menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ciptaan ini memiliki ukuran yang serasi, memiliki ukuran yang sempurna. Sehingga dicontohkan dalam surat Al-Mulk ayat 3 dan ayat 4. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi arshir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Dialah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah berkali-kali. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Artinya segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ukuran yang serasi, memiliki ukuran yang cermat. Dicontohkan dalam surat Al-Mulk ayat 3 dan ayat 4. Dia menciptakan langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Apabila kamu periksa kembali, maka mata penglihatanmu akan dalam keadaan payah. Maksudnya kamu tidak mendapatkan sesuatu yang kurang, tidak mendapatkan sesuatu yang cacat. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 8. Wa kullu syai'in 'indahu bi miqdarin.
Ai biqadrin wa haddin la yata'adda imam. Dan segala sesuatu pada sisi Allah dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Ukuran tersebut secara cermat dan terukur. Ukuran itu tidak akan melewati batas-batasnya. Maka itu semua menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan keagungan Allah. Tidak akan melewati batas, tidak lebih dan tidak kurang. Ada yang dijadikan langit, ada yang dijadikan bumi, ada yang dijadikan gunung, ada yang dijadikan laut, ada yang dijadikan manusia. Itu semuanya memiliki ukuran yang cermat, terukur, serasi, sempurna. Tidak ada kekurangan dan tidak cacat. Itu semua menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Dari mulai penjelasan dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Lalu dalam surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Dialah Allah yang menciptakan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya, sehingga ukuran tersebut tidak pernah melewati batas. Kemudian disebutkan dalam surat Al-A'la ayat 3, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala terukur, sempurna, serasi, bahkan tidak bergeser. Dan yang menentukan kadar masing-masing serta memberi petunjuk. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah pencipta. Dialah yang menjadikan segala sesuatu itu sempurna, terukur, serasi, tidak melewati batas. Walladzi qaddara, dan dialah yang menentukan kadar masing-masing. Likulli makhluqin ma yasluhu lahu. Dia yang menentukan kadar masing-masing untuk setiap makhluk sesuai kebutuhan hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia yang menciptakan, Dia yang menyempurnakan, Dia yang menjadikan segala sesuatu itu serasi serta sesuai dengan kebutuhan dari setiap makhluk yang diciptakan. Karena Dia Maha Tahu. Salah satu dari arti al-alamin fi qawlihi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Jadi al-alamin artinya
alam semesta yang diciptakan oleh Allah itu pasti diketahui. Tidak hanya diketahui, dijaga, dirawat, dan diberi rezeki. Maka tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sesuai dengan hikmah, kecuali sesuai dengan maslahah. Dia yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya. Setelah dia menciptakan secara utuh, secara sempurna, serasi, maka dia yang menentukan kadar masing-masing untuk setiap makhluk sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Wahada, serta dia memberi petunjuk. Aidan lahu ala nafsihi wa dharrihi. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada makhluk, kepada manusia yang diberi kehidupan tentang apa-apa yang bermanfaat untuk dirinya, begitu juga tentang apa-apa yang membahayakan untuk dirinya. Jadi keserasian itu semua merupakan salah satu dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila katsiran min al-ayat allati tadullu ala anna ma min kainin illa wa huwa ala miqdarin muayyanin min al-anasiri was-sifat la tazidu wa la tanqusu amma yanbaghi an takuna. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa suatu keberadaan memiliki ukuran tertentu. Tidak ada suatu wujud keberadaan melainkan memiliki masa. Berupa sifat, unsur. Itu semua memiliki susunan secara cermat, akurat, tidak lebih dan tidak kurang. Sebagaimana yang disepakati bersama bahwa suatu wujud keberadaan ini memiliki anasir, memiliki sifat-sifat seperti oksigen, hidrogen, nitrogen, dan karbon. Tentunya itu semua sesuai dengan komposisi atau dengan istilah para ulama dahulu. Unsur-unsur tersebut dinamakan nariyah, hawaiyah, ma'iyah, turabiyah. Jadi tidak ada suatu wujud keberadaan melainkan wujud keberadaan itu memiliki susunan, memiliki komposisi. Jadi itu semua dijelaskan dalam berbagai keterangan, dalam berbagai ayat yang memaparkan tentang suatu keberadaan. Keberadaan tersebut memiliki komposisi, memiliki ukuran secara cermat dan tepat. Sebagaimana pada ayat-ayat sebelumnya kita menjelaskan dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Lalu ayat selanjutnya wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia Allah menciptakan ukurannya dengan serapi-rapinya. Serasi.
Lalu ayat selanjutnya, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya secara cermat dan tepat. Sehingga yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung, menciptakan laut, menciptakan sungai, itu semuanya sesuai dengan komposisi. Itu semua sesuai dengan ukuran masing-masing. Dan itu diciptakan sesuai dengan hikmah, sesuai dengan maslahah. Wa anna kullama fihi qad rattaba tartiban daqiqan wa muhkaman wa wada'a fil makanil munasibi liwazifatihi wa muhimmatihi. Dan segala sesuatu itu pasti tertata secara tertib dan teratur, secara cermat dan akurat, sesuai dengan tugas serta peran masing-masing. Contoh yang sangat sederhana, miliar sel yang berada di dalam tubuh manusia itu tidak pernah salah ketika memerankan fungsinya. Miliar sel yang berada di dalam tubuh manusia, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, kulit untuk meraba. Sedikit pun sel-sel itu tidak pernah salah ketika melaksanakan tugas masing-masing. Ini semua menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah, dan segala sesuatu itu tertata secara tertib, teratur, cermat dan akurat sesuai tugas dan peran masing-masing. Wa idza bahathna 'an as-sababil mujibi lidzalika fala najidu ayya sababin yaqbalu al-'aqlu illa iradatallahi allati ya wara'at kulli syai'in. Apabila kita hendak mencari alasan yang menjadikan sebab wujud keberadaan itu tertata secara tertib dan teratur, begitu juga serasi, serta berperan sesuai dengan tugas masing-masing, maka tidak ada alasan yang bisa diterima oleh akal kecuali itu semua sesuai dengan kehendak Allah, iradatullah, karena Allah berkehendak untuk memberlakukan urusannya di balik itu semua. Jadi itu hanya menunjukkan kehendak Dia. Itu semua menunjukkan iradah Dia. Oleh karena itu, Dia menjadikan semua wujud keberadaan tertata secara tertib, teratur, dan berperan sesuai dengan tugas masing-masing. Maka tidak ada sebab atau alasan yang diterima oleh akal kecuali akal membenarkan itu semua adalah kehendak Allah yang diberlakukan di alam ciptaan, yang diberlakukan di dalam wujud keberadaan ini semua.